Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas tentang definisi limit fungsi aljabar. Langsung saja kita bahas. Misalnya diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 1 per x dikurangi 1. Perintahnya adalah hitunglah nilai fx untuk x mendekati 1. Mendekati itu bisa dari kiri atau juga bisa dari kanan. Sekarang saya buat tabel. Yang atas ini untuk x, yang bawah untuk fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 1 per x dikurangi 1. Nah, 1 saya taruh di tengah, karena saya akan dekati dari kiri dan juga dari kanan. Sekarang akan saya dekati dari kiri. Misalnya x-nya saya ambil 0,75. Saya masukkan ke fx, hasilnya 2,313. Saya dekatkan lagi dengan 1, lebih ke kanan lagi, 0,9. Saya masukkan ke fx, hasilnya 2,710. Saya dekatkan lagi dengan 1, 0,99. Hasilnya saya masukkan ke fx, 2,970. Nah, adik-adik bisa perhatikan ini ya. Semakin dekat ke 1, hasilnya ini semakin naik. Oke, sekarang saya dekati dari kanan. Misalnya saya ambil x-nya 1,25. Saya masukkan ke fx, hasilnya 3,813. Saya ke bawah lagi atau semakin dekat dengan 1, misalnya x-nya 1,1, saya masukkan ke fx, hasilnya 3,310. Saya ke bawah lagi, semakin dekat dengan 1,01, hasilnya saya masukkan ke fx, 3,030. Adik-adik perhatikan, dekati dari kanan, hasilnya semakin turun, semakin menuju ke angka 3. Jadi dapat disimpulkan x mendekati 1 dari kiri, ini ada x mendekati 1 dari kanan, hasilnya ternyata sama-sama menuju angka 3. Nah, inilah definisi limit secara intuisi. Gambarannya seperti itu ya. Kemudian saya akan ilustrasikan tabel ini ke dalam diagram Kartesius. Sebelum itu, kita operasikan dulu fungsinya. Ada fungsi x pangkat 3 dikurangi 1 per x dikurangi 1. Nah, adik-adik yang atas ini bisa adik-adik faktorkan, misalnya menggunakan Horner juga boleh. Ini kalau difaktorkan hasilnya, kurung buka, x dikurangi 1 tutup kurung, kali kurung buka, x pangkat 2 ditambah x tambah 1 tutup kurung, per, ini saya kurung, x dikurangi 1. Nah, x dikurangi 1 ini boleh dicoret. Alasannya kenapa boleh dicoret? Karena x-nya hanya mendekati 1. Artinya yang bawah ini tidak sama dengan 0. Jadi boleh dicoret. Hasilnya x pangkat 2 tambah x tambah 1. Nah, apabila ingin menggambar fungsi ini, ternyata bentuknya fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu fungsi parabola. Oke, saya gambar diagram Kartesiusnya, dan saya gambar fungsinya, yaitu fungsi kuadrat. Oke, fungsinya seperti ini, karena yang diminta x mendekati 1, saya gambar 1, yaitu di sumbu x. Kemudian saya tarik ke atas. Di sini saya kasih titik berlubang karena hanya mendekati atau tidak sama dengan 1. Kemudian saya tarik ke kiri berdasarkan tabel ini, hasilnya mendekati 3 gitu ya. Nah,
Saya fokus yang vertikal dulu, yaitu yang angka 3. Apabila dari angka 3 ini saya membuat jarak atau saya ambil bilangan positif sejauh epsilon positif, epsilon itu identik dengan bilangan yang sangat kecil. Saya tarik sejauh epsilon berarti ketemu jarak seperti ini. Kemudian saya tarik ke kanan sampai nempel di fungsi. Saya tarik ke bawah, ternyata saya juga bisa menemukan jarak. Jarak ini disimbolkan delta. Jadi delta itu juga positif, identik dengan bilangan yang sangat kecil. Nah, mengambil epsilon positif itu tidak hanya ke atas, tapi juga ke bawah. Ini kemudian saya tarik ke kanan, setelah nempel di fungsinya saya tarik ke bawah, ternyata juga bisa ketemu jarak, yaitu yaitu delta. Nah, kemudian saya akan bisa mendekati angka 1, bisa dari kanan, dari kiri, dibuat sedekat mungkin dengan 1, yang jaraknya itu kurang dari delta. Nah, misalnya saya ambil X yang sangat dekat dengan 1, yang jaraknya kurang dari delta. Jarak dengan 1 ya maksudnya ya. Artinya di dalam jarak delta ini. Misalnya di sini, saya tarik ke atas, kemudian saya tarik ke kiri. Nah, ternyata jaraknya dengan 3 itu juga kurang dari epsilon atau mendekati juga dengan 3. Sekarang saya ambil X dari kiri, dari kirinya angka 1. Saya ambil sedekat mungkin dengan 1, yang jaraknya dengan 1 itu kurang dari delta. Misalnya di sini saya tarik ke atas, kemudian saya tarik ke kiri, ternyata hasilnya jaraknya dengan 3 itu juga kurang dari epsilon atau mendekati 3 juga. Nah, dari gambaran ini saya bisa mendefinisikan limit dengan kata-kata dulu ya, kira-kira seperti ini. Saya masih fokus dengan gambar ini, jadi sesuai angka-angka di sini. Setiap diambil epsilon positif, yang ini, seberapapun kecilnya dari angka 3, dapat ke atas dan juga ke bawah, pasti dapat ditemukan delta. Nah, setelah ditarik tadi ke kanan gitu ya, pasti bisa ditemukan delta positif dari angka 1, bisa ke kanan dan bisa ke kiri, sehingga apabila X seberapapun dekatnya dengan angka 1, sangat dekat dengan 1, atau dengan kata lain, jarak X itu dengan 1 kurang dari delta, maka nilainya kalau ditarik ke atas, maka nilainya pasti mendekati 3, dari kanan ataupun dari kiri. Nah, dari sini saya bisa dapat menyimpulkan definisi limit secara eksak. Nah, sebelum mendefinisikan definisi limit secara eksak, saya akan simpulkan dulu supaya berlaku umum. Untuk yang di bawah atau di sini tadi angka 1 ya, ini saya ganti dengan C. Untuk yang di vertikal, yang 3 ini, saya ganti dengan L. Jadi, definisi umum atau definisi limit secara eksak yaitu, perhatikan baik-baik cara membacanya ya adik-adik ya. Untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif. Sehingga jarak X dengan C, atau sehingga apabila jarak X dengan C, yaitu bilangan positif yang kurang dari 1, tadi jarak X dengan C itu dari kanan ataupun dari kiri, itu kurang dari delta,
maka jarak fx ke L, yaitu hasilnya jarak ke L, jarak yang ketiga tadi ya, sesuai gambarnya ini, jarak ke L itu ternyata kurang dari epsilon atau di dalam jarak epsilon. Nah, jadi apabila fungsi memenuhi seperti ini, maka kita bisa menulisnya yaitu limit fx untuk x mendekati c itu disimpulkan sama dengan L. Yang ini tadi ya. Nah, baik adik-adik, saya sudah menjelaskan tentang definisi limit fungsi aljabar. Ikuti terus video-video dari Bimbel Aritmatika. Pada video berikutnya akan saya bahas tentang sifat-sifat limit. Langsung kita terapkan dalam soal. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.